Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya di channel AND27. Kali ini saya akan memperlihatkan dari awal proses penyambungan kabel-kabelnya dari lilitan alternator ke speed control. Speed control yang saya pergunakan adalah speed control bekas pesawat remote yang fungsinya juga sama. Apabila alternator ini kita jadikan motor brushless untuk kita gunakan di skuter ataupun sepeda listrik. Speed control pesawat ini hanya saya pergunakan untuk mengetes saja, karena ampere dari speed control pesawat ini tidak terlalu besar. Jadi apabila kita paksakan untuk penggunaan yang lama, speed controlnya bisa terbakar. Jadi saya hanya akan memperlihatkan cara menyambung alternator ke speed control pesawat remote. Pertama kita buka dulu tutup belakang alternator ini. Kemudian kita buka pada bagian konverter alternator ini. Konverter alternator ini yang berfungsi sebagai pengecas aki pada mobil. Kita buka karena rangkaian ini tidak kita pergunakan. Kita buka baut-bautnya. Dan ini adalah batu arang dari brushless alternator. Nanti akan kita pergunakan. Sekarang pada alternator sudah terlihat ada 4 kawat.
1 2 3 dan 4. Ada 4 kawat pada alternator. Yang kita pergunakan hanya 3 kawat saja, yaitu kawat 1, 2 dan 3. Kawat yang keempat ini adalah kumpulan ujung dari ketiga kawat ini. Jadi di sini nampak jelas ada 3 kawat yang disatukan. Ada 3 kawat yang disatukan. Jadi pada kawat ini tidak kita pergunakan karena rangkaian dari gulungan alternator ini digulung berdasarkan rangkaian star, sehingga akan ada kumpulan ujung dari kawat 1, 2 dan 3. Jadi yang keempat ini adalah kumpulan dari ujung ketiga kawat ini. Jadi ketiga ujung kawat ini, kawat kumparan alternator ini, kita sambung menggunakan solder. Ketiga ujung kawat alternator telah kita sambung menggunakan kabel. Ada 3 kabel. Jadi kawat yang keempat tidak kita sambungkan, biarkan saja dalam posisi netral. Setelah kita sambung menggunakan kabel ketiga lilitan kawat alternator ini, lalu kita sambungkan ke speed control. Di speed control juga terdapat 3 kabel. Jadi sama-sama 3 kabel. Untuk posisi kabel alternator ke kabel speed control bebas, mau kita koneksikan ke mana saja boleh. Kita sambung seperti ini karena telah kita pasang konektor. Jadi ada 3 telah kita pasang ke speed control. Kemudian ujung dari speed control ini adalah sumber baterai 12 volt ke speed control untuk memutar alternator. Dan ada lagi 1 kabel dari speed control
Yang ini adalah ke throttle atau ke gas. Untuk mengontrol kecepatannya kita menggunakan throttle. Apabila putaran dari alternator ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka caranya untuk memperbaiki arah putarannya, kita ubah saja dua kabel. Jadi kita ubah agar putarannya sesuai dengan yang kita inginkan. Sebelum melakukan pengetesan menggunakan speed control, sebaiknya kumparan alternator kita cek dulu menggunakan multi, apakah kumparannya masih bagus ataupun tidak, ataupun ada hubung singkat ke bodi alternator. Jika terjadi hubung singkat kumparan alternator ke bodi, maka bisa mengakibatkan speed control rusak. Jadi sebaiknya kita tes menggunakan multi dulu, apakah terdapat hubung singkat ke bodi ataupun tidak. Kita tes satu-satu kumparannya. Yang pertama bagus. Kita cek yang kedua. Kedua juga bagus, tidak ada hubung singkat. Sekarang yang ketiga. Ketiga juga tidak ada hubung singkat. Kemudian kita cek antar gulungan alternatornya. Apakah ada yang terputus ataupun tidak. Kita cek dari kawat 1. Lalu ujung probe multi kita tempel ke kumpulan ujung kumparan. Jarum bergerak menandakan kumparan masih tersambung. Kemudian yang kedua, jarum juga bergerak. Kemudian kumparan lilitan yang ketiga, dia juga bergerak. Berarti ketiga-tiga kumparan ini masih terhubung dengan baik dan juga tidak terjadi hubung singkat. Lalu pada kumparan rotornya atau yang terdapat batu arang di sini, kita tes juga apakah ada hubung singkat ke bodi ataupun tidak, dan juga apakah kumparannya masih normal. Kita tes.
Nah, sepertinya kumparan rotor tidak terhubung, kemungkinan ada yang putus kumparan rotornya. Kita tes ke bodi. Ke bodi tidak ada hubung singkat, berarti pada kumparan rotor telah putus. Jadi pada alternator yang ini tidak bisa kita lanjutkan untuk mengetesnya karena kumparan pada rotornya telah putus. Jadi untuk hasil tes dari alternator ini silakan lihat video saya yang sebelumnya, karena di situ ada alternator yang fungsinya normal yang telah saya tes. Jadi di video ini saya hanya memperlihatkan cara menyambung ketiga kawat kumparan alternator ke speed control. Lalu untuk pemasangan arang ke rotor ini, kita tetap menggunakan rangkaian konverter. Rangkaian ini tidak kita fungsikan dan tidak kita sambungkan. Kita hanya memposisikan untuk mengunci dari batu arang ini saja. Jadi demikianlah cara penyambungan kumparan alternator ke speed control agar alternator ini berfungsi sebagai brushless motor. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pemula seperti saya yang ingin mencoba mengubah dinamo amper alternator pengecas aki mobil, kita manfaatkan menjadi motor brushless yang penggunaannya bisa kita pergunakan ke berbagai macam perangkat, atau ingin membuat skuter listrik menggunakan dinamo amper ini atau alternator ini, atau juga ingin membuat sepeda listrik dan juga menggunakan dinamo ampere ataupun alternator ini sebagai motor brushless. Dan terakhir, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel AND27 ini agar semakin berkembang. Dan memang sangat-sangat perlu dukungan bagi teman-teman semua.
Baiklah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini selalu bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel AND27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.